وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara sekalian cinta Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu potongan perjalanan sejarah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat-saat awal ketika beliau menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala di Gua Hira. Beliau pulang ke rumahnya sambil ketakutan dan mengatakan kepada istrinya Khadijah, "Inni khasyitu ala nafsi." Sungguh aku takut kepada diriku. Aku khawatir akan diriku. Maka sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha pada waktu itu memainkan perannya yang begitu luar biasa, diabadikan dalam sejarah. Beliau menenangkan suaminya. Kemudian dia mengatakan, "Kalla la yukhziyakallahu abada." Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Tuhan tidak akan pernah menghinakanmu, wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Sungguhnya engkau adalah orang yang rajin menjalin tali silaturahim. Wa tahmilul kal. Engkau adalah orang yang selalu menanggung beban. Wa tuksibul ma'dum. Engkau adalah orang yang senantiasa memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau adalah orang yang selalu membela kaum terzalimi supaya dia mendapatkan haknya. Kemudian waktu itu Khadijah radhiyallahu anha membawa suaminya ke pamannya Waraqah ibnu Naufal. Saya ingin sedikit memaparkan tentang apa yang diceritakan oleh Khadijah tentang karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menghibur suaminya dengan mengatakan, "Kamu tidak akan pernah dihinakan oleh Tuhan, karena kamu punya 4 karakter." Ini adalah salah satu pengakuan dari seorang istri yang telah membersamai kehidupan suaminya lebih dari 15 tahun. Dia mengenal betul karakter suaminya. "Wahai suamiku, kau tidak akan pernah dihinakan karena kamu punya 4 karakter." Inilah yang kita ingin gali pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kata Khadijah, Nabi itu punya karakter innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Ini adalah sifat yang sangat mulia. Bagaimana hubungan interpersonal kita senantiasa baik terjalin dengan orang lain. Ketika berhubungan dengan orang lain selalu merasa nyaman, senang, tenang, dan simpati dengan sikap-sikap, tutur kata, keputusan-keputusan, dan tindakan-tindakan yang diambil. Dan itulah kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita juga senantiasa mencontohnya. Bagaimana kita mengusahakan dalam kehidupan kita menjadi orang yang selalu relasi kita dengan orang lain itu relasi yang baik. Dan cara yang paling utama untuk kita senantiasa menjalin silaturahim adalah senantiasa bersikap ramah, selalu lembut, sopan santun, kemudian tidak segan-segan memberikan hadiah, bantuan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kemudian juga selalu menghadiri undangan-undangan, ya, panggilan-panggilan, dan ketika kita diharapkan datang dalam sebuah majelis. Dan itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW yang diakui oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, kata Khadijah, "Wa tahmilul kal." Engkau adalah orang yang senantiasa menanggung beban. Apa maksudnya ini?
Menanggung beban artinya yang pertama tentu dia bukan menjadi beban orang lain. Dia senantiasa meringankan beban orang lain. Dia senantiasa menebar manfaat untuk orang lain. Ya. Maka dalam kehidupan kita perlu untuk mengusahakan bagaimana supaya kehidupan kita ini selalu berpikir bagaimana meringankan beban orang lain dan menghindari. Kita harus sangat menghindari itu kita menjadi beban orang lain. Ya. Karena dengan itu kita akan mendapatkan banyak kebaikan ketika kita meringankan beban orang lain. Maka pikiran kita adalah setiap hari, setiap langkah-langkah kita selalu berpikir bagaimana caranya dalam kehidupan ini ada orang yang kita ringankan bebannya. Ya. Dan selalu kita menghindari untuk kita membebani orang lain. Ya. Itu adalah kebiasaan yang luar biasa bahwa seorang muslim itu punya sifat kemandirian yang luar biasa. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya bebannya itu bisa dia tanggung sendiri dan selanjutnya dia bisa membuat orang lain itu bisa nyaman berhadapan dengannya. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Khadijah dalam pernyataannya di hadapan suaminya itu, watuksibul ma'dum. Engkau adalah orang yang senantiasa memberi kepada orang yang membutuhkan. Alias engkau adalah orang yang dermawan. Engkau adalah orang yang senang membantu orang lain. Dan ini adalah sifat yang luar biasa. Dalam hadis disebutkan, la yajtami'u syuhun wa imanun fi qalbi mu'min. Tidak akan berkumpul yang namanya kebakhilan dan keimanan di hati seorang hamba. Maka kita juga perlu mendidik diri kita untuk senantiasa berpikir, apa yang bisa saya kontribusikan untuk kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan ketika kita memberi juga, pemberian itu tidak mesti harus dengan materi. Ketika kita terbatas juga kemampuan kita dalam memberi dari aspek materi. Kita bisa memberikan orang lain itu dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dan dengan harta kita. Pemberian-pemberian seperti itu, apalagi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai dalam kehidupan ini sedikit orang yang kita bantu. Tidak banyak orang yang kita ringankan bebannya. Itu adalah sifat yang dibenci dalam agama ini. Maka saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memiliki hati yang pemurah, hati yang senantiasa peduli kepada penderitaan orang lain, maka orang lain itu akan memiliki kesan yang sangat baik terhadap diri kita. Dan kita akan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kata Khadijah tentang suaminya, wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau adalah orang yang memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang kehilangan haknya dalam kehidupan ini. Saudara cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan orang-orang yang menuntut haknya, mencari kebenaran, ya. Orang-orang yang terzalimi, jangan sampai kita bersikap cuek bebek, tidak peduli, ya. Karena itu bukan sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memiliki 4 sifat ini, itulah yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, kita tidak akan pernah dihinakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber kemuliaan itu ada pada sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri kita. Jangan pernah beranggapan bahwa kemuliaan itu ketika kita memiliki posisi, memiliki harta, memiliki ilmu yang banyak tanpa kita memiliki 4 karakter itu. Apapun capaian-capaian duniawi kita dalam kehidupan ini, kalau 4 karakter ini kita tidak miliki,
pada ujungnya kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah prinsip kehidupan yang perlu untuk kita pegang. Bagaimana kita mengusahakan kita orang yang senantiasa selalu rajin menjalin silaturahim. Mengusahakan kita menjadi orang-orang yang senantiasa membantu orang lain, meringankan beban orang lain, dan membela orang-orang yang terzalim, yang dengan itu insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang beruntung. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.